Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita akan membicarakan mengenai nasib para pensiunan PNS, termasuk mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin. Bapak dan Ibu semua, tonton video ini sampai habis biar tidak ada kesimpang siuran di tengah para pensiunan PNS, dan juga yang tidak kalah penting, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak dari berbagai konten di media sosial. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, tanggal 20 Mei 2026 kemarin, Pak Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan sudah menyampaikan pidato di depan para anggota DPR serta pimpinan DPR. Ada berbagai hal yang dibahas oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, tapi secara garis besar, hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan berkaitan dengan kondisi ekonomi. Bapak dan Ibu semua mungkin sudah menonton atau mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, dari pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan memang sayangnya nasib para pensiunan PNS itu kan tidak dibahas oleh beliau. Padahal kita ketahui bahwa sangat banyak pensiunan PNS yang mendorong atau mendukung Pak Prabowo ketika pemilihan presiden atau Pilpres 2024 kemarin. Dukungan yang disampaikan atau diberikan oleh para pensiunan PNS itu kan akhirnya secara tidak langsung itu kan membantu Presiden Pak Prabowo Subianto untuk memenangi Pilpres dan akhirnya menjadi kepala negara. Hal itulah yang membuat akhirnya sangat banyak pensiunan PNS yang sangat berharap agar Presiden Pak Prabowo Subianto itu memperhatikan nasib serta kesejahteraan para mantan abdi negara. Sayangnya ini dari yang saya dengar ya, mungkin saya khilaf atau mungkin saya salah atau saya kurang teliti, tapi dari video pidato Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan memang nasib para pensiunan PNS itu tidak dibahas oleh beliau. Padahal kita ketahui bahwa para pensiunan PNS itu kan memang saat ini itu kan sangat mengharapkan adanya dalam tanda kutip kemurahan hati dari pemerintah atau dari negara, dalam hal ini dari Presiden Pak Prabowo Subianto, untuk meningkatkan nasib atau kesejahteraan para mantan abdi negara. Di dalam pidatonya kemarin itu kan juga Pak Prabowo itu kan hanya menyinggung sedikit atau membahas sedikit mengenai gaji para guru, kemudian PNS, kemudian ASN. Di konten saya kemarin itu kan saya sudah mencantumkan video berisi pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau belum menonton silakan ditonton video saya yang kemarin. Dari pidato yang disampaikan oleh beliau itu kan Pak Prabowo mengakui bahwa saat ini gaji untuk guru, kemudian untuk PNS, kemudian untuk ASN itu kan memang kecil karena memang ada hal-hal yang akhirnya membuat keuangan Indonesia itu dalam tanda kutip itu mengalami kebocoran. Lantas apa kaitannya dengan para pensiunan PNS? Sekali lagi, tadi saya sudah bilang bahwa nasib para pensiunan PNS dan juga kesejahteraan para mantan abdi negara itu kan ternyata tidak masuk ke dalam materi pokok dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Hal itulah yang akhirnya membuat banyak pensiunan PNS yang merasa kecewa atau merasa dalam tanda kutip marah setelah mendengarkan pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Kekecewaan yang dirasakan oleh para pensiunan PNS itu kan memang sangat wajar. Karena apa? Ya hal itu kan tidak terlepas dari kehidupan yang saat ini dialami oleh para pensiunan PNS. Memang ada pensiunan PNS yang hidupnya itu makmur, hidupnya itu saat ini terjamin karena mereka mungkin memiliki aset, kemudian memiliki usaha sampingan, atau bahkan mereka itu kan mendapatkan bantuan dari anak-anaknya. Tapi di sisi lain kan kita juga menyadari atau mengetahui ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu kan memang tidak beruntung. Misalnya mereka itu terjebak hutang, kemudian harus menggadaikan SK, kemudian juga sisa gaji setiap bulannya itu tersisa sangat sedikit, dan bahkan harus bekerja serabutan. Kalau kita membahas mengenai nasib pensiunan PNS yang hidupnya itu dalam tanda kutip kurang beruntung, nah ini adalah salah satu curhatan ya Bapak dan Ibu semua. Ini adalah salah satu keluhan yang disampaikan di channel saya ini. Jadi dari sini kita kan bisa melihat bahwa ada pensiunan PNS usianya 64 tahun dan memiliki 2 orang anak.
Nah, sisa gaji yang dimiliki oleh beliau itu adalah 300.000. Beliau itu akhirnya tinggal bersama saudaranya dan dalam tanda kutip mendapatkan makan dari saudaranya. Keluhan yang disampaikan oleh pensiunan PNS tersebut itu kan memang sangat ironis. Karena apa? Ya, ketika masih aktif sebagai PNS atau sebagai ASN, mereka itu kan memiliki jasa yang sangat besar dalam hal pelayanan publik. Tapi ketika pensiun, mereka itu kan memang pada akhirnya ya hidupnya kekurangan. Karena apa? Bagaimana mungkin dengan sisa uang 300.000 itu cukup untuk sebulan? Ini kan kalau dikalkulasi atau dihitung dengan kalkulator manapun juga tidak akan bisa cukup. Makanya beliau itu merasa sangat bersyukur tinggal di desa dan ya bersama saudara-saudaranya. Pensiunan PNS tadi itu kan hanya satu dari sekian banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu kan memang dalam tanda kutip mohon maaf di bawah garis yang layak. Artinya kehidupan mereka itu kan memang sebenarnya itu tidak sejahtera. Seharusnya hal tersebut itu kan bisa untuk mengetuk hati para pemangku kebijakan yang ada di Indonesia agar membuat rumusan atau membuat kebijakan bagaimana supaya nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Sangat wajar ketika pada akhirnya banyak pensiunan PNS yang menunggu pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Kemarin itu kan tanggal 20 itu adalah dalam tanda kutip pidato pertama. Nah, nanti di bulan Agustus itu juga ada pidato lagi dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Ini adalah pidato yang rutin tahunan. Di tahun 2025 kemarin itu kan pidato Pak Prabowo itu kan di DPR itu disampaikan tanggal 15 Agustus. Di tahun ini juga kemungkinan itu sebelum 17 Agustus. Itu artinya kalau dari pidato pertama kemarin itu nasib pensiunan PNS itu tidak disoroti oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, mungkin di pidato kedua nanti di bulan Agustus Pak Prabowo itu bisa untuk lebih menyoroti bagaimana nasib para pensiunan PNS. Karena apa? Jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan sangat banyak, angkanya itu kan mencapai jutaan. Nah, dari jutaan pensiunan PNS itu kan memang tidak semuanya itu hidup bergelimang harta atau tidak usah bergelimang harta, hidup sejahtera. Ada sangat banyak pensiunan PNS yang sekali lagi hidup mereka itu kan mohon maaf memprihatinkan, yaitu tadi misalnya ketika usia mereka sudah sepuh, kemudian tenaga mereka sudah berkurang, mereka itu harus bekerja serabutan, harus memikirkan cicilan, harus menghadapi harga-harga kebutuhan yang semakin mahal saat ini. Di sisi lain, gaji mereka itu tidak mengalami kenaikan. Nah, tentu saja hal itu memang akan sangat membuat pensiunan PNS itu merasa kewalahan untuk mengatur keuangan dari awal bulan sampai akhir bulan. Kalau kita berbicara tentang kenaikan gaji, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, tolong jangan mudah percaya dengan berbagai konten yang menyatakan bahwa akan ada rapelan gaji ataupun akan ada kenaikan gaji, karena sampai saat ini PT Taspen selaku tangan kedua atau lembaga penyalur untuk para pensiunan PNS itu kan belum menerima regulasi dari negara atau dari pemerintah. Itu artinya berbagai konten yang menyatakan bahwa gaji untuk pensiunan PNS itu sudah naik, sudah bisa dipastikan sebagai konten hoax. Begitu juga dengan konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji untuk pensiunan PNS sudah mulai dicairkan secara bertahap, itu juga bisa dipastikan sebagai konten hoax. Nah, Bapak dan Ibu semua, sekali lagi ketika pidato tanggal 20 Mei kemarin ternyata nasib para pensiunan PNS dalam tanda kutip itu tidak disorot oleh kepala negara, dalam hal ini oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Mungkin kita perlu sama-sama berdoa agar nanti ada kabar yang sangat baik, kabar yang sangat positif di pidato kenegaraan di bulan Agustus nanti. Harapannya ya tentu saja agar ada realisasi kenaikan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif. Karena apa? Ini sangat berkaitan dengan gaji untuk pensiunan PNS. Logika sederhananya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak dan Ibu semua. Ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik atau dinaikkan oleh pemerintah atau oleh negara,
ya besar kemungkinan gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan mengalami kenaikan atau akan mengalami peningkatan. Terlepas dari berapapun persentasenya ya Bapak dan Ibu semua, misalnya apakah 5%, apakah 7%, apakah 8%, apakah 10%. Tapi pada intinya memang harus menunggu gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik terlebih dahulu. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama berdoa ini karena apa? Ya semuanya itu akan sangat bergantung kepada Presiden Pak Prabowo Subianto. Apapun program, apapun kebijakan, itu kan memang akan sangat membutuhkan tanda tangan ataupun persetujuan dari kepala negara, termasuk juga untuk kenaikan gaji bagi PNS aktif atau ASN aktif ataupun bahkan pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu semua, lebih teliti untuk menonton konten atau ketika melihat konten-konten di media sosial, misalnya di YouTube, karena ya sekali lagi tiap hari itu kan ada konten-konten yang memang memberitakan rapelan gaji, memberitakan kenaikan gaji, dan konten-konten itu kan mencatut atau menggunakan gambar, suara ataupun video dari Pak Purbaya Yudi Sadewa ataupun Presiden Pak Prabowo Subianto atau bahkan PT Taspen. Tapi sangat banyak juga dari konten-konten tersebut yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sehingga gambar, suara ataupun videonya itu mirip dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa, kemudian pejabat Taspen dan juga Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan juga monggo silahkan tulis di kolom komentar. Kita gunakan channel ini untuk berdiskusi, untuk mencari solusi dan juga untuk memperjuangkan nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia dan juga PNS aktif, ASN aktif, P3K, guru dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur dan melimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.